Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ghafiril dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi taul wa dzil fadl. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad ad-da'i ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan segalanya di alam semesta, Tuhan yang memberi rahmat walau tanpa diminta, Tuhan yang menjadikan Islam sebagai agama yang diridhai olehnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita, panutan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mendakwahkan Islam sebagai agama dan makna dalam kehidupan, yang kemudian menjelma jadi negara yang melindungi 2/3 dunia. Pada pagi yang diberkahi ini, izinkan Ana menyampaikan kultum singkat dengan tema hidayah itu mahal. Sebelumnya boleh nggak Ana cerita dulu? Ana akan menceritakan seorang syekh, seorang ulama khalaf mutakhir, seorang ulama kontemporer. Suatu hari beliau naik pesawat. Di samping beliau ada seseorang. Akhirnya mereka berdua berbincang-bincang. Ternyata orang ini hafal Quran, hafal Sahih Bukhari, hafal kitab Ihya Ulumuddin. Perfect banget lah pokoknya. Akhirnya kagum juga si syekh ini. Lalu beliau nanya, "Are you the Muslim? Apakah kau Muslim?" Terus orangnya jawab, "No, I'm not Muslim." Kaget syekhnya. Terus nanya, Kok kamu hafal Quran? Kok kamu hafal hadis? Padahal kamu bukan orang Muslim." Kemudian orang itu menjelaskan, dia sebenarnya ikut agama orang tuanya, yaitu Kristen Ortodoks. Namun dia nggak puas sama agamanya, lalu memutuskan untuk ateis. Lalu tertarik untuk mempelajari Islam, tapi nggak ada niat untuk masuk Islam. Singkat cerita, akhirnya orang itu mati dalam keadaan ateis, belum masuk Islam. Pelajarannya apa? Hidayah itu mahal. Kenapa mahal? Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, kalau hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Berapa banyak orang non muslim, orang kafir yang hafal Quran beserta tafsirnya, hafal hadis beserta penjelasannya, namun tidak terbuka pintu hidayah baginya. Sebaliknya, berapa banyak orang yang membenci Islam, berapa banyak orang yang menganggap kaum muslimin sebagai teroris, namun ketika pintu hidayah terbuka baginya, maka dia jadi orang yang sangat membela Islam dan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah ke-28 ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki. Akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia lebih mengetahui kepada siapa yang ingin mengambil hidayah tersebut.